Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita. Topik perkuliahan kali ini adalah kinerja organisasi. Materi ini saya dapatkan dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Oke, manajemen kinerja. Definisi dari manajemen kinerja adalah cara-cara melalui mana para manajer menjamin bahwa aktivitas-aktivitas dan hasil-hasil karyawan sesuai dengan tujuan organisasi. Sistem manajemen kinerja terdiri dari 3 bagian, yaitu pendefinisian kinerja, pengukuran kinerja, dan pemberian umpan balik informasi kinerja. Pertama, pendefinisian kinerja. Sistem manajemen kinerja mengkhususkan aspek-aspek mana dari kinerja relevan dengan organisasi, terutama melalui analisa pekerjaan, job analysis. Kedua, pengukuran kinerja. Sistem manajemen kinerja mengukur aspek-aspek dari kinerja tersebut melalui penilaian kinerja yang merupakan metode satu-satunya bagi pengelolaan kinerja karyawan. Penilaian kinerja performance appraisal adalah proses melalui mana organisasi mendapatkan informasi tentang seberapa baik karyawan melaksanakan pekerjaannya. Ketiga, pemberian umpan balik. Sistem manajemen kinerja memberikan umpan balik pada karyawan melalui sesi umpan balik sehingga mereka dapat menyesuaikan kinerja mereka dengan tujuan organisasi. Umpan balik kinerja, performance feedback, adalah proses pemberian informasi karyawan mengenai efektivitas kinerja mereka. Wright 2012. Oke, the practice of performance management. Perusahaan-perusahaan menggunakan manajemen kinerja dalam rangka mengelola kinerja individu, penentuan upah atau gaji, menyusun kebutuhan pengembangan individu, perencanaan suksesi, dan membuat prioritas pelatihan. Wright 2012. Oke, masuk ke subtopik model organisasi dari manajemen kinerja. Menurut Wright di tahun 2012, ini di tengah perilaku individual ya, Mas dan Mbak ya. Jadi inputannya ada 3. Yang pertama, strategi organisasional. Tujuan dan nilai jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian atribut individual, keterampilan dan kemampuan, dan hambatan situasional, budaya organisasional, dan kondisi ekonomi. Nah, strategi organisasional ini masuk ke atribut individual, yaitu keterampilan dan kemampuan, dan hambatan situasional ini juga masuk ke atribut individual. Nah, ketiga aspek ini 1, 2, 3 masuk ke perilaku individual, kemudian bermuara pada hasil-hasil yang objektif. Oke, strategi operasional juga masuk ke hasil-hasil yang objektif, begitu juga dengan hambatan situasional. Oke, the process of performance management. Menurut Wright di tahun 2012, langkah 1, mendefinisikan hasil-hasil kinerja kepada divisi dan departemen perusahaan. Langkah 2, mengembangkan sasaran-sasaran, perilaku, dan tindakan-tindakan karyawan untuk meraih hasil-hasil. Langkah ketiga, memberikan dukungan dan keberlangsungan pembahasan-pembahasan kinerja. Langkah keempat,
mengevaluasi kinerja. Langkah kelima, mengidentifikasi perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan. Dan yang langkah keenam, memberikan konsekuensi-konsekuensi bagi hasil-hasil kinerja. Ya, dari langkah 4 ini bisa masuk ke langkah 5 dan bisa masuk ke langkah 6 ya, Mas dan Mbak. Dan langkah 5 dan langkah 6 keduanya masuk ke langkah 1 lagi. Ini sepertinya feedback ya, Mas dan Mbak ya. Dan ini siklus ya, Mas dan Mbak ya, kalau saya nggak salah. Oke. Purposes of performance management. Tujuan strategik, ya ini masih menurut Wright di tahun 2012. Tujuan strategik merupakan tujuan pertama di mana sistem manajemen kinerja harus menghubungkan aktivitas karyawan dengan tujuan-tujuan organisasi. Untuk mencapai tujuan strategik ini, sistem yang ada haruslah fleksibel karena ketika tujuan dan strategi berubah, hasil-hasil perilaku dan karakteristik karyawan biasanya perlu untuk berubah mengikutinya. Oke, tujuan administratif. Organisasi-organisasi menggunakan informasi manajemen kinerja dalam banyak keputusan-keputusan administrasi seperti administrasi upah, kenaikan upah, promosi, pengakhiran kepemilikan, pemutusan kerja, dan pengakuan kinerja individu. Tujuan pengembangan. Tujuan ketiga dari manajemen kinerja adalah mengembangkan karyawan yang berkinerja efektif dalam pekerjaannya. Ketika karyawan tidak berkinerja sebagaimana yang seharusnya dilakukan, manajemen kinerja berusaha untuk meningkatkan kinerja mereka. Oke, memilih sumber-sumber evaluasi kinerja. Oke, menurut Stone di tahun 2005, ya, ada poin supervisor evaluation, evaluasi supervisor, ada peer evaluation, evaluasi teman, ada poin self evaluation, evaluasi diri, kemudian ada poin subordinate evaluation, ada evaluasi bawahan, dan ada poin multi-source evaluation, evaluasi multisumber, dan ada juga team appraisals, tim penilai ya, Mas dan Mbak. Oke, masuk ke subtopik kriteria-kriteria bagi sistem manajemen kinerja yang efektif. Blok bangunan dari proses manajemen kinerja yang efektif, ya ada 6 poin di sini. Yang pertama, direction sharing, mengkomunikasikan tujuan tingkat tinggi organisasi ke seluruh organisasi dan kemudian menerjemahkannya ke dalam tujuan setiap departemen. Ya, ini seperti top down seperti itu ya Mas dan Mbak ya, kalau saya nggak salah. Yang nomor 2, role clarification, menegaskan peranan setiap karyawan terkait dengan pekerjaannya sehari-hari. Yang ketiga, goal setting and planning, menerjemahkan tujuan organisasi dan departemen ke dalam tujuan khusus bagi masing-masing karyawan. Yang keempat, goal alignment, memudahkan setiap manajer untuk melihat keterkaitan antara tujuan karyawan dan tujuan-tujuan dari departemen dan organisasi. Yang kelima, developmental goal setting, meliputi jaminan bahwa setiap karyawan berpikir melalui pada tahap awal dari setiap periode kinerja tentang apa yang harus saya lakukan untuk mencapai tujuan saya. Dan yang keenam, ongoing performance monitoring, penggunaan computer-based system yang mengukur dan kemudian meng-email kemajuan dan laporan pengecualian berdasarkan pada kemajuan individu terhadap pemenuhan tujuan kinerjanya. Ya, ada poin ke-7, ongoing feedback, tatap muka dan umpan balik terkomputerisasi terhadap kemajuan dan pencapaian tujuan. Poin ke-8, coaching and support, harus menjadi bagian yang satu dari proses umpan balik. Yang ke-9, performance assessment appraisal merupakan salah satu elemen dalam manajemen kinerja.
Poin ke-10, reward, recognition, and compensation. Seluruhnya memainkan sebuah peranan dalam memberikan konsekuensi-konsekuensi yang dibutuhkan untuk menjaga arah tujuan kinerja karyawan agar tetap dalam jalurnya. Ya, poin ke-11, workflow, proses kontrol, and return on investment management. Menjamin bahwa kinerja karyawan terhubung secara berarti melalui pengaturan tujuan bagi keseluruhan kinerja perusahaan yang dapat diukur. Ya, poin-poin ini menurut Dassler di tahun 2008 ya, Mas dan Mbak ya, kalau saya nggak salah. Oke, performance measures criteria, hal-hal yang berkaitan dengan kinerja mengukur kriteria antara lain strategic congruence adalah luasan di mana sistem manajemen kinerja mendatangkan kinerja pekerjaan yang konsisten dengan strategi, tujuan, dan budaya organisasi. Validitas adalah luasan di mana pengukuran kinerja menilai seluruh aspek-aspek yang relevan dari kinerja pekerjaan. Reliabilitas adalah konsistensi dari pengukuran kinerja. Tingkatan di mana pengukuran kinerja adalah bebas dari kesalahan random error. Acceptability adalah luasan di mana ukuran kinerja dianggap dapat memuaskan atau mencukupi oleh individu-individu yang menggunakannya. Specificity adalah luasan di mana ukuran kinerja memberikan arahan rinci bagi karyawan tentang apa yang diharapkan dari mereka, karyawan, dan bagaimana mereka dapat memenuhi harapan-harapan tersebut. Ya, poin-poin ini menurut Wright di tahun 2012 ya, Mas dan Mbak ya, kalau saya nggak salah. Oke, approach to measuring performance. Pendekatan perbandingan, the comparative approach. Comparative approach terhadap pengukuran kinerja mensyaratkan pemeringkat rater untuk membandingkan kinerja individu dengan individu lainnya. Pendekatan ini biasanya menggunakan beberapa penilaian keseluruhan dari kinerja individu atau nilai dan berusaha untuk membangun beberapa peringkat dari individu dalam suatu kelompok kerja. Pendekatan atribut, the attribute approach. Attribute approach terhadap manajemen kinerja memfokuskan pada luasan di mana individu-individu memiliki atribut-atribut tertentu yang diyakini disyaratkan bagi keberhasilan perusahaan. Pendekatan perilaku, the behavioral approach. Behavioral approach terhadap manajemen kinerja berusaha untuk mendefinisikan perilaku karyawan yang harus ditampilkan agar efektif dalam pekerjaan. Pendekatan hasil-hasil, the results approach. Result approach memfokuskan pada pengelolaan tujuan, hasil-hasil dari pekerjaan atau kelompok kerja yang dapat diukur. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa subjektivitas dapat dihapuskan dari proses pengukuran dan bahwa hasil-hasil merupakan indikator terdekat dari kontribusi individu pada efektivitas organisasi. Pendekatan kualitas, the quality approach. Pendekatan ini menyarankan bahwa fokus utama dari evaluasi kinerja seharusnya dapat memberikan karyawan dengan umpan balik tentang wilayah di mana mereka dapat meningkat. Ya, menurut Wright 2012 di tahun 2012. Choosing a source for performance information. Ya, menurut Wright di tahun 2012, 5 sumber utama informasi kinerja adalah yang pertama, manajer merupakan sumber yang paling sering digunakan dalam informasi kinerja. Yang kedua, teman sejawat merupakan sumber terbaik dalam informasi pekerjaan seperti penegakan disiplin, di mana supervisor tidak selalu ada mengawasi pekerja. Mohon maaf. Yang ketiga, bawahan biasanya merupakan sumber berharga dalam informasi kinerja ketika akan mengevaluasi seorang manajer. Yang keempat, diri sendiri sangat jarang digunakan sebagai sumber informasi kinerja meskipun tetap akan bermanfaat. Ya, takutnya penilaiannya subjektif ya Mas dan Mbak ya.
Yang kelima, konsumen. Banyak perusahaan yang melibatkan konsumen dalam sistem informasi kinerja perusahaan tersebut. Use of technology in performance management. Ya, menurut Wright di tahun 2012, beberapa pihak berpendapat bahwa sistem pelacakan elektronik kurang diperlukan dalam melacak dan memantau karyawan ketika tidak ada alasan untuk meyakinkan bahwa sesuatu adalah salah. Para manajer yang baik mengetahui apa yang sedang karyawan kerjakan, dan sistem elektronik seharusnya tidak menjadi pengganti bagi manajemen yang baik. Untuk menghindari potensi dampak negatif dari pemantauan elektronik, para manajer harus berkomunikasi mengapa para karyawan sedang dimonitor. Ya, biar tahu ya, sama-sama enak, sama-sama paham, sama-sama fair gitu ya Mas dan Mbak ya. Pemantauan dapat pula digunakan sebagai cara bagi karyawan yang lebih berpengalaman untuk melatih karyawan yang kurang berpengalaman. Oke, masuk ke subtopik pengertian penilaian kinerja. Pengertian dan fungsi. Pengertian penilaian kinerja. Organisasi atau perusahaan perlu mengetahui berbagai kelemahan dan kelebihan pegawai sebagai landasan untuk memperbaiki kelemahan dan menguatkan kelebihan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan pengembangan pegawai. Untuk itu, perlu dilakukan kegiatan penilaian kinerja secara periodik yang berorientasi pada masa lalu atau masa yang akan datang. Penilaian kinerja adalah merupakan manifestasi dari bentuk penilaian kinerja seorang pegawai. Ya, poin-poinnya. Penilaian kinerja memberikan gambaran tentang keadaan pegawai dan sekaligus dapat memberikan feedback, umpan balik. Penilaian kinerja adalah merupakan cara pengukuran kontribusi-kontribusi dari individu dalam instansi yang dilakukannya terhadap organisasi. Penilaian untuk kerja merupakan suatu proses organisasi dalam menilai unjuk kerja pegawainya. Unjuk kerja merupakan hasil kerja yang dihasilkan oleh pegawai atau perilaku nyata yang ditampilkan sesuai perannya dalam organisasi. Unjuk kerja pegawai merupakan suatu hal yang sangat penting dalam usaha organisasi untuk mencapai tujuannya, sehingga berbagai kegiatan atau pelatihan harus dilakukan organisasi untuk meningkatkannya. Arti pentingnya untuk kerja secara lebih rinci, ya, William Junior dan Kurt Davis di tahun 2003 halaman 339 sebagai berikut. Perbaikan untuk kerja memberi kesempatan kepada karyawan untuk mengambil tindakan-tindakan perbaikan untuk meningkatkan kinerja melalui feedback yang diberikan oleh organisasi. Penyesuaian gaji dapat dipakai sebagai informasi untuk mengkompensasi pegawai sesuai keahliannya. Ya, saya ulangi, penyesuaian gaji dapat dipakai sebagai informasi untuk mengkompensasi pegawai sesuai keahliannya. Pelatihan dan pengembangan, yaitu melalui penilaian akan diketahui kelemahan-kelemahan dari pegawai sehingga dapat dilakukan program pelatihan dan pengembangan yang lebih efektif. Perencanaan karier, yaitu organisasi dapat memberikan bantuan perencanaan karier bagi pegawai dan menyelaraskannya dengan kepentingan organisasi. Mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam proses penempatan, yaitu unjuk kerja yang tidak baik menunjukkan adanya kelemahan dalam penempatan sehingga dapat dilakukan perbaikan. Dapat mengidentifikasi adanya kekurangan dalam desain pekerjaan, yaitu kekurangan kinerja akan menunjukkan adanya kekurangan dalam perancangan jabatan. Meningkatkan adanya perlakuan kesempatan yang sama pada pegawai, yaitu dengan dilakukannya penilaian yang objektif, berarti meningkatkan perlakuan yang adil bagi pegawai. Dapat membantu pegawai mengatasi masalah yang bersifat eksternal, yaitu dengan penilaian unjuk kerja, atasan akan mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya unjuk kerja yang jelek, sehingga atasan dapat membantu menyelesaikannya. Umpan balik pada pelaksanaan fungsi manajemen sumber daya manusia, yaitu dengan diketahui unjuk kerja pegawai
Dengan diketahui unjuk kerja pegawai secara keseluruhan, ini akan menjadi informasi sejauh mana fungsi sumber daya manusia berjalan dengan baik atau tidak. Oke, fungsi penilaian kerja. Penilaian kerja, performance appraisal pada dasarnya berfungsi sebagai salah satu faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien. Karena adanya kebijakan atau program penilaian prestasi kerja, berarti organisasi telah memanfaatkan secara baik atas SDM yang ada dalam organisasi. Berfungsi dan atau bermanfaat untuk penyesuaian kompensasi, perbaikan kinerja, kebutuhan latihan dan pengembangan, pengambilan keputusan dalam hal penempatan promosi, mutasi, pemecatan, pemberhentian, dan perencanaan tenaga kerja. Kepentingan penelitian kepegawaian, membantu diagnosis terhadap kesalahan desain pegawai. Oke, penilaian kinerja sebagai upaya peningkatan kinerja. Penilaian unjuk kerja sesungguhnya tidak sekedar menilai, yaitu mencari aspek apa pegawai kurang atau lebih, tetapi lebih luas lagi yaitu membantu pegawai untuk mencapai unjuk kerja yang ditetapkan oleh organisasi dan berorientasi pada pengembangan pegawai atau organisasi. Dalam memberikan penilaian, seorang penilai atau pimpinan selayaknya lah berpedoman pada ketentuan sebagai berikut. 1. Bersifat objektif, dalam arti bahwa terlepas dari kepentingan sendiri, senang, tidak senang, dan faktor-faktor pribadi lain. Adil, dalam arti bahwa memberikan ketentuan yang sama bagi semua karyawan, tidak ada karyawan yang dianak emaskan atau dianak cirikan. Yang ketiga, konsekuen, dalam arti menerapkan standar penilaian yang telah ditetapkan dari pedoman yang telah ditentukan. Pedoman penilaian tersebut mencakup faktor-faktor yang dinilai, ketentuan-ketentuan yang dinilai, dan bagaimana teknik serta model penilaian yang ditetapkan. Oke, langkah-langkah proses penilaian kinerja. Penilaian unjuk kerja harus dikaitkan dengan upaya peningkatan kinerja. Dalam arti sebagai usaha pencapaian unjuk kerja yang diharapkan. Oleh karenanya harus ditentukan 1. Tujuan-tujuan setiap pekerjaan. Yang kedua, standar atau dimensi-dimensi kinerja serta ukurannya. Yang ketiga, metode penilaian, pelaksanaan, dan yang keempat, evaluasi. Seperti gambar langkah-langkah penilaian unjuk kerja sebagai berikut. Pentingnya merancang tujuan dalam perbaikan kinerja. Ya, menurut Stone di tahun 2005, merancang tujuan tertentu dapat lebih mengarah pada kinerja yang lebih baik daripada hanya mengatakan pada karyawan, lakukan yang terbaik. Jadi lebih spesifik dan lebih jelas, lebih clear gitu ya Mas Mbak ya. Tujuan yang dirasakan sulit untuk dicapai cenderung menghasilkan kinerja yang lebih baik daripada tujuan yang dirasakan sangat mudah. Partisipasi karyawan dalam perancangan tujuan cenderung mengarah pada rancangan tujuan yang lebih jauh daripada hanya individu manajer yang merancang tujuan tersebut. Seringnya umpan balik kinerja menghasilkan kinerja yang lebih tinggi. Karyawan akan mengatur tujuan yang lebih jauh jika mereka dievaluasi kinerjanya daripada hanya sekedar pencapaian tujuan yang sederhana. Performance feedback. Untuk memberikan umpan balik kinerja yang efektif, para manajer harus mempertimbangkan beberapa rekomendasi berikut ini. Ya, ada umpan balik harus diberikan secara teratur, bukan sekali setahun. Ada menciptakan konteks yang benar bagi pembahasan. Ada menanyakan karyawan mengenai peringkatnya sebelum pertemuan dimulai. Dan ada poin mendorong bawahan untuk berpartisipasi dalam pertemuan. Kemudian ada poin mengakui kinerja yang efektif melalui penghargaan. Ada poin memfokuskan pada pemecahan masalah, ya, bukan nyari masalah ya. Ada poin memfokuskan umpan balik pada perilaku atau hasil-hasil, bukan pada pribadi. Ada poin meminimalkan kritikan,
dan ada poin sepakat pada tujuan khusus dan merancang suatu pertemuan untuk mengkaji ulang kemajuan. Ya, ini menurut Wright di tahun 2012. Oke. Gambar langkah-langkah penilaian unjuk kerja, ada penentuan sasaran, ada penentuan standar atau ukuran, ada penentuan metode dan pelaksanaan penilaian, ada evaluasi penilaian. Oke, ya, penyebab masalah kinerja, teamwork yang tidak memiliki daya juang, evaluator yang tidak konsisten atau menggunakan kriteria dan standar yang berbeda, hanya bernilai bagi karyawan yang terbaik atau terburuk, mendorong karyawan untuk mencapai tujuan jangka pendek, manajer memiliki kekuasaan yang mutlak atas karyawan, terlalu subjektif, dan prosedur sangat emosional secara mendalam. Ya, menurut Wright di tahun 2012. What managers can do to diagnose performance problems and manage employees' performance. Inputnya adalah, apakah karyawan mengetahui apa yang harus dia kerjakan? Apakah pekerjaan berjalan dan prosedur tersebut logis? Apakah karyawan memiliki sumber daya yang dibutuhkan bagi keberhasilan kinerja? Karakteristik karyawan, apakah karyawan memiliki keterampilan yang kompeten dan pengetahuan yang dibutuhkan? Apakah karyawan mengetahui mengapa sangat pentingnya diperlukan tingkat kinerja? Dan apakah karyawan secara mental, fisik, dan emosi dapat melaksanakan kinerja pada tingkat yang diharapkan? Yaitu poin-poin karakteristik karyawan ya Mas dan Mbak ya. Ya, lanjutan. Umpan balik. Apakah karyawan telah diberikan informasi tentang kinerja mereka? Apakah umpan balik kinerja relevan, tepat, akurat, khusus, dan dapat dipahami? Poin-poin sasaran atau standar kinerja. Apakah terdapat standar kinerja? Apakah karyawan mengetahui tingkat yang diinginkan atas harapan kinerja? Dan apakah karyawan mempercayai bahwa seseorang dapat mencapai standar kinerja? Poin-poin konsekuensi. Apakah konsekuensi seperti penghargaan, insentif, memiliki imbas pada kinerja yang baik? Apakah konsekuensi atas kinerja yang kompeten dari karyawan? Apakah konsekuensi kinerja yang diberikan sudah sesuai? Apakah norma-norma kelompok kerja atau tim membuat karyawan untuk tidak memenuhi standar-standar kinerja? Menurut Wright di tahun 2012. Ya, masuk ke kesimpulan. Sistem manajemen kinerja terdiri atas pendefinisian kinerja, pengukuran kinerja, dan pemberian umpan balik informasi kinerja. Tujuan dari manajemen kinerja terdiri atas tujuan strategik, tujuan administratif, dan tujuan pengembangan. Penilaian kinerja harus dikaitkan dengan upaya peningkatan kinerja sebagai upaya untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Evaluasi kinerja merupakan proses dinamis dengan penekanan pada pengembangan diri, pendirian standar-standar kinerja, dan pemberian serta penerimaan umpan balik. Manajer SDM dalam pencarian perbaikan kinerja memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa manajemen memahami tujuan-tujuan bisnis strategik organisasi dapat dicapai dengan lebih baik melalui pemuasan tujuan individual, dan bahwa keadilan dari program evaluasi kinerja secara kuat mempengaruhi tingkat kepuasan kerja karyawan dalam organisasi. Ya, saya ulangi. Manajer SDM dalam pencarian perbaikan kinerja memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa manajemen memahami tujuan-tujuan bisnis strategik organisasi dapat dicapai dengan lebih baik melalui pemuasan tujuan individual, dan bahwa keadilan dari program evaluasi kinerja secara kuat mempengaruhi tingkat kepuasan kerja karyawan dalam organisasi. Oke, ini rangkaian komponen kepemimpinan yang integrated ya Mas dan Mbak ya. Jadi ada
tujuan sasaran, ada fungsi-fungsi kegiatan-kegiatan, struktur, kontrol, pengendalian, wewenang, tanggung jawab, unit kerja, komunikasi, hubungan kerja, jobs, pekerjaan, tenaga kerja, biaya, material atau alat-alat dan waktu. Ya, ada prosedur, metode. Ya, ada input, ada output. Oke, demikian perkuliahan kali ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.